Wah, 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 wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, sekarang mau menceritakan alur cerita film Kungfu Panda The Dragon Kenaik season pertama episode pertama, yang mana untuk alur cerita film Kungfu Panda yang lainnya bisa ditonton juga di channel Dewa Rengku. Untuk ke itu, apapun itu, siapakah itu, putar intronya dulu. Apa guru? Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Master Po merupakan kesatria kungfu yang memiliki gelar Dragon Master. Meskipun ia adalah Dragon Master, akan tetapi sering bertingkah konyol. Kalau melafalkan konyol itu pakai huruf Y ya. Konyol, bukan huruf T. Ia sudah lama tidak melawan penjahat sebab kondisi negara Cina sedang baik-baik saja, dan hal ini membuat tubuhnya semakin terlihat gemuk karena kurang beraktivitas. Nah, untuk mengisi waktu luang, sekarang ia akan tour kuliner di seluruh negara Cina, yang mana tujuan awalnya adalah makan pangsit raksasa milik Peipei di desa Wankun. Nah, di desa inilah terdapat benda sakral warisan leluhur berupa sarung tangan Wugao. Saat tiba di sana, ia langsung disambut anak-anak yang ngefans terhadapnya dan dimintai tanda tangan. Lalu ia masuk ke warung Peipei sembari menunggu pangsit raksasanya selesai dimasak. Sedangkan di luar terlihat dua penjahat musang yang ingin mencuri sarung tangan Wugao. Kekacauan ini membuat Master Po ingin keluar dari warung tersebut, akan tetapi ia terkunci. Lalu para penjaga berhasil menghentikan aksi dua musang penjahat. Nah, akan tetapi Master Po yang mendobrak pintu terlalu kuat membuat sebuah tong melayang hingga mengenai tombol melepaskan jaring dua musang penjahat yang membuat mereka berhasil mencuri sarung tangan Wugao. Dengan cepat Master Po merebut kembali sarung tangan itu hingga terbang tinggi melampaui batas. Tapi sayangnya Master Po tidak sengaja terjatuh dan menghantam bumi dengan sarung tangan Wugao, sehingga menyebabkan kehancuran di sana. Lalu sarung tangan itu direbut kembali oleh musang-musang itu. Dari atas diperlihatkan seorang kesatria bertopeng yang kini mengejar musang-musang tadi dan disusul oleh Master Po dari belakang. Tapi sayangnya Master Po kalah dalam pertarungan ini, sehingga sarung tangan sakti itu dibawa kabur menjauh oleh musang. Akhirnya Po kembali ke desa untuk meminta maaf, tapi para warga terlanjur kecewa dengan kerusakan yang diperbuat oleh Master Po, sehingga ia juga diusir oleh Peipei untuk meninggalkan desanya. Ia pun pergi dengan hati yang penuh dengan rasa bersalah, apalagi berita ini dengan cepat tersebar di seluruh pelosok negara Cina, yang membuatnya dipandang sinis oleh para warga selama perjalanan menuju pulang. Saat tiba di rumah, ia disambut oleh ayahnya yang ternyata sudah tahu dengan musibah yang menimpa anaknya ini. Yang lebih parah lagi, ayahnya memberi kabar bahwa sang kaisar telah mencopot gelar Dragon Master yang selama ini disandang oleh Master Po. Wah, lalu Master Po melihat sosok kesatria bertopeng tadi yang ia kira adalah komplotan penjahat musang-musang dan langsung dia serang-serang. Ternyata dia bukan penjahat, apalagi penjahit. Ya, tapi ia adalah kesatria betina bernama Lutera yang diutus oleh Ratu Inggris untuk mencari musang pengkhianat dan juga diperintahkan untuk menemui Dragon Master yang tidak lain adalah Master Po untuk membantunya menangkap musang-musang tadi agar tidak membuat dunia hancur berkeping-keping menggunakan kekuatan super power dari sarung tangan Wugao. Tapi melihat fisik, tingkah, dan kerusakan yang diperbuat oleh Master Po tadi membuatnya tidak
begitu yakin bahwa panda ini adalah Dragon Master sejati. Lalu Master Po tetap ngayal untuk ikut menangkap musang-musang agar dia bisa menebus kesalahan-kesalahan dan tentu untuk mendapatkan gelar Dragon Masternya lagi. Awalnya Lutera tidak mengizinkan, tapi setelah Master Po menunjukkan serpihan jempol sarung tangan Wugao, akhirnya Lutera memberi izin karena serpihan jempol itu akan memudahkan selama pencarian. Nah, tapi ternyata saat Master Po terbangun dari tidurnya, ia sudah ditinggal oleh Lutera pergi begitu saja. Meskipun begitu, Po tetap berangkat sendiri. Wah, jomblo ya. Sedangkan musang-musang terlihat cukup puas setelah berhasil mencuri senjata sakti. Musang ini bernama Klaus dan Veruca. Sekarang mereka menyeberangi sungai lava tetapi dihadang oleh komplotan penjahat kadal yang dipimpin oleh Cutau. Klaus dan Veruca boleh lewat tapi dengan syarat menyerahkan senjata sakti itu. Tanpa berpikir panjang, Veruca langsung menghajar mereka dengan senjata sarung tangan tersebut. Dan di tempat yang berbeda, Master Po masih celingak-celinguk mencari keberadaan Lutera sebelum akhirnya ia bisa bertemu kembali dengannya. Nah, tiba-tiba serpihan jempol itu bercahaya yang membuat Master Po kehilangan kendali. Sebenarnya Lutera ingin pergi sendirian, tetapi Master Po menawarkan diri untuk menunjukkan jalan pintas yang membuat Lutera mau mengajak Master Po. Nah, selama di perjalanan Po tidak bisa berhenti bicara. Ia terus berbicara dan bercerita. Kemudian ia meminta Lutera agar mau mengajarkannya bagaimana caranya menjadi kesatria yang sesungguhnya. Di sini Lutera merasa tidak yakin bahwa Master Po bisa melewati syarat-syarat yang berat agar menjadi kesatria. Lalu mereka beristirahat di bawah sebuah pohon. Baru saja duduk, Master Po bertanya lagi mengenai pedang kesatria yang dibawa oleh Lutera. Lalu Lutera bercerita mengenai sejarah yang tertulis dalam buku kode kesatria, yaitu ada dua musang penyihir yang ingin membunuh Ratu Inggris, tetapi penjaga hanya bisa menangkap Veruca. Nah, sedangkan Klaus diam-diam membebaskan Veruca dan membawanya kabur ke negara Cina untuk mencuri sarung tangan Wugao. Karena senjata inilah yang akan digunakan untuk menembus benteng pertahanan negara Inggris. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai lava yang mana sungai ini baru saja dilewati oleh Klaus dan Veruca. Lalu Master Po mengeluarkan jurus perdamaian batin untuk menyeberangi sungai itu. Setelah itu, ia melemparkan seutas tali agar bisa digunakan sebagai jembatan oleh Lutera. Bukan jemputan. Ya. Lalu, Cutau dan anak buahnya tiba-tiba datang untuk menyerang, sedangkan Lutera masih berada di tengah-tengah jembatan. Di sini Lutera berhasil melewati Cutau, tetapi anak buahnya terus-terusan menyerang. Pedang kesatria milik Lutera pun kini berhasil direbut oleh mereka. Tentu Lutera tidak terima dong dan terus-terusan berusaha merebut pedangnya dengan dibantu oleh Master Po. Kini Master Po dan Lutera hampir saja terjatuh ke sungai lava. Lalu Master Po menendang Lutera dan kemudian mengeluarkan jurus perdamaian batin untuk mengalahkan Cutau dan anak buahnya. Setelah Master Po memberikan pedang kesatria milik Lutera, tiba-tiba potongan sarung tangan itu kembali bercahaya yang mengarah ke sebuah tempat. Dan ternyata potongan sarung tangan ini akan bercahaya apabila sarung tangan yang dibawa oleh musang-musang diaktifkan atau digunakan. Sedangkan musang-musang sekarang berada di desa Paralanda untuk mencuri kitab rahasia. Nah, karena ketahuan oleh penjaga, Veruca langsung menggunakan sarung tangan itu untuk berlindung, terus kabur menjauh. Mengetahui akan hal itu, dengan cepat Master Po dan Lutera langsung mendatangi desa Paralanda untuk menangkap musang-musang. Tetapi tinggallah kehancuran, sebab musang-musang telah kabur entah kemana.
Setelah itu, para landak yang berprofesi sebagai biksu ini berterima kasih kepada Master Po karena sudah datang untuk menyelamatkan. Selain jadi biksu, para landak ini juga sebagai penjaga perpustakaan sejarah-sejarah leluhur, termasuk sejarah awal mula diangkatnya Master Po sebagai Dragon Master. Dan juga meskipun gelar Dragon Master Po sudah dicabut oleh Kaisar, tetapi para landak tetap menganggap Master Po sebagai Dragon Master sejati. Lalu para biksu memberitahu kalau mereka berhasil menangkap pencuri kitab rahasia dan sekarang sedang dipenjara di atas bukit. Kemudian Master Po dan Lutera pergi ke sana untuk melihatnya. Tetapi ternyata yang dipenjara bukan musang-musang, tetapi biksu landak bernama Zeng yang dituduh sebagai pelaku pencurian. Lalu diam-diam Zeng meminta Master Po untuk membebaskannya, sebab ia tahu bahwa pelaku pencurian adalah musang-musang, bukan dirinya. Lalu di malam harinya, Master Po naik lagi ke bukit untuk melepaskan Zeng, sedangkan Lutera bagian berjaga-jaga di bawah. Saat Master Po tiba di atas, ia langsung membawa Zeng beserta kandangnya ke bawah. Sebenarnya di sana ada penjaga, tapi mereka sibuk dengan bermain catur, hingga dengan mudah Master Po membawanya. Tapi gara-gara Po ceroboh, ia malah terpeleset dan jatuh tepat di hadapan para penjaga. Melihat itu, Lutera dengan sigap menolong Master Po. Pada akhirnya, Master Po dan Lutera berhasil melepaskan Zeng dan dibawa kabur ke tengah hutan. Lalu Zeng bercerita bahwa musang-musang itu berhasil mencuri sebuah kitab rahasia milik Tiang Sang yang berisi 4 senjata mematikan. Senjata ini diciptakan oleh para kesatria di zaman prasejarah untuk melindungi bumi dari para pemberontak. Tetapi saat senjata itu jadi, malah membuat bumi terbelah karena efek elemen senjata yang tidak seimbang. Senjata ini terdiri dari helm, sarung tangan, cambuk api, dan satu lagi yang tidak diketahui bentuk dan namanya. Wah, apa itu? Lalu senjata itu ditaruh terpisah, sebab jika disatukan akan berbahaya. Mendengar itu, Lutera sadar bahwa para musang-musang sedang mencari senjata mematikan yang lainnya. Dan tak berselang lama, para biksu dan penjaga mengepung mereka. Lalu Zeng menyalakan kembang api untuk mengelabuhi para penjaga. Nah, mengenai senjata cambuk api, sebenarnya Master Po sudah tahu, sesuai gambar yang ada di bukunya. Akan tetapi tidak menunjukkan letaknya ada di mana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, buku itu hanya buku komik anak-anak. Dan usai sudah alur cerita film Kungfu pada The Dragon Connect season pertama episode pertama. Wah, cukup seru ya episode pertama ini. Episode pertama aja seru, apalagi malam pertama. Wah, aku juga mau dong. Untuk para pengikut sekte Dewa Rengku yang belum nonton Kungfu Panda yang lainnya, saya sebagai guru besar menghimbau agar menonton. Terima kasih dan sampai jumpa. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Wah, wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Sang Maha Guru telah kembali untuk membawakan alur cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa, wahai guru? Sekarang mau melanjutkan alur cerita film Kungfu pada The Dragon Connect season pertama episode kedua, yang mana episode pertama sudah ada di beranda channel Dewa Rengku. Janganlah malu-malu, jagalah kemaluanmu, dan putar intronya dulu. Apa? Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Setelah Master Po menyerang para prajurit, sekarang prajurit melaporkan kejadian itu kepada Sang Kaisar. Lalu Sang Kaisar mengutus pasukan khusus, yaitu pasukan Komodo, untuk memburu Master Po. Sedangkan Lutera masih meragukan tentang cambuk api yang tertulis di dalam buku komik yang biasanya dibaca oleh Master Po.
Dikisahkan cambuk api itu digunakan oleh Master Gigi Taring untuk berperang, tapi saking kuatnya cambukan tersebut membuat dunia bisa terbelah. Nah, setelah itu Master Po mengajak Lutera untuk menemui Li Gao, yaitu seorang penulis komik, untuk mencari tahu lebih detail mengenai sejarah cambuk api. Setelah tiba di sana, terlihat beberapa lampiran foto Master Po bahwa dia sedang diburu oleh kaisar. Nah, untuk mengelabui masyarakat di sana, ia menyamar sebagai Tuan Bambulus, lalu mencoba berbaur dengan masyarakat agar tidak dicurigai. Lalu dia bertanya kepada warga Kelinci, yang kemudian memberitahu bahwa Li Gao si penulis komik sudah lama mati, dan Li Gao memiliki satu anak yang bernama Lau. Tapi sayangnya, Lau tidak ingin diusir oleh penggemar ayahnya dan mengusir semua orang yang berusaha mencari tahu mengenai ayahnya karena dia lebih suka ketenangan hati. Lalu diam-diam Lutera dan Po masuk ke dalam ruang kerja Li Gao. Di sana terdapat tulisan terakhir Li Gao yang berisi tentang keberadaan cambuk api. Nah, aksi mereka ini dipergoki oleh Lau yang kemudian mereka ribut merebutkan komik itu hingga hampir terbakar. Nah, alasan Lau tidak mau menyerahkan komik itu karena ia tak sanggup membacanya. Tentu saat membaca ia akan teringat ayahnya lagi. Melihat Lau yang bersedih hati, Lutera mencoba menghiburnya. Lutera bercerita bahwa pedang kesatria yang ia bawa adalah pedang milik kakaknya yang sudah mati saat perang. Awalnya Lutera tak bisa menggunakan pedang itu, tapi ia terus berlatih hingga pandai menguasainya untuk membela kebenaran. Begitupun dengan komik itu, seharusnya dibaca agar bisa menolong kebaikan. Mendengar itu, Lau sedikit tenang lalu membaca komik terakhir ayahnya bersama-sama. Dikisahkan setelah Master Gigi Taring perang, lalu ia menyimpan cambuk api tersebut di sebuah kota hilang. Di dalam komik juga ada sebuah peta menuju keberadaan kota hilang, yaitu di bawah gunung tempat kenang-kenangan Lau dan sang ayah. Setelah membaca, Lau ingin menerbitkan komik itu ke seluruh penggemar ayahnya. Kemudian Master Po dan Lutera bergegas pergi menuju kota hilang. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Komodo. Di sini Po dan Lutera berhasil dilumpuhkan, tetapi pasukan Komodo hanya membawa Po sesuai perintah kaisar, sedangkan Lutera bertingkah tak peduli dan memilih melanjutkan misinya. Saat ini Master Po sudah sampai ke tengah hutan, tapi tiba-tiba pasukan terlarang diserang oleh sosok misterius berjubah. Sedangkan Lutera saat ini pergi menuju pasar rempah-rempah. Tapi ia diikuti anak kecil yang bernama Rabi. Anak ini ingin ikut Lutera menangkap musang-musang. Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat Klaus dan Veruca kehausan di tengah padang mahsyar. Padang pasir maksudnya. Saat mereka mengikuti arahan peta menuju kota terlarang. Kita kembali ke Master Po yang saat ini kurungannya hilang kendali sampai ia terjatuh dari atas tebing, tapi malah membuatnya terbebas dari kurungan. Lalu ia dihampiri salah satu pasukan terlarang bernama Wei Min. Ia mengajak Master Po bekerja sama. Ia akan membantu Master Po mengembalikan gelar Dragon Master-nya. Sedangkan Master Po membantunya agar sang kaisar bisa percaya kepada pasukan terlarang lagi. Lalu mereka berjalan menuju pasar rempah-rempah. Saat tiba di sana, Master Po tergiur dengan makanan karena dia sedang kelaparan. Lalu mereka berdua makan sejenak. Saat ia makan, tiba-tiba Master Po melihat Klaus dan Veruca yang juga ada di sana. Lalu Klaus dan Veruca merampok warga-warga kecil. Karena itulah Master Po berusaha menangkapnya. Tapi tangannya sekarang terborgol di tiang gerobak, yang ternyata pelakunya adalah Wei Min yang mengkhianati Master Po. Dan ternyata Lutera juga sudah berada di sana, yang sama-sama sudah siap menangkap musang-musang. Meskipun tangan Master Po masih terborgol, ia tetap berusaha ikut menangkapnya.
Di sini Veruca menggunakan senjata sarung tangan untuk melepaskan diri, lalu kabur menjauh bersama Klaus. Setelah itu tiba-tiba sosok berjubah datang lagi untuk menangkap Master Po dan Lutera yang sepertinya sudah diincar sedari awal. Setelah itu mereka berdua melarikan diri ke arah padang pasir, namun di depannya ada sebuah bencana badai pasir. Sosok berjubah masih terus-terusan mengejar, namun mereka diselamatkan oleh Rabi dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah situasi dirasa mulai aman, mereka pun berpamitan untuk meneruskan perjalanan ke kota yang hilang. Tak berselang lama, sosok berjubah tersebut menangkap Rabi beserta kedua orang tuanya. Tentu, sosok itu memaksa agar ditunjukkan arah perginya Master Po dan Lutera. Lalu, Rabi pun melukiskan sebuah peta. Sedangkan Master Po dan Lutera masih terus-terusan berjalan. Di dalam perjalanannya, Lutera mengingat masa lalunya bersama mendiang kakaknya yang merupakan seorang kesatria. Di sana, Lutera dilatih bela diri agar ia juga bisa menjadi kesatria seperti kakaknya. Sedangkan di belakang mereka terlihat sosok berjubah berjalan mengikuti peta dari Rabi. Sedangkan di belakangnya lagi, Klaus dan Veruca mengikuti sosok tersebut. Sebab mereka tahu kalau sosok ini sedang mencari Po dan Lutera. Tapi tak berselang lama mereka ketahuan dan hampir dibunuh. Tapi di sini terjadi negosiasi, yang mana mereka mengajak sosok berjubah bekerja sama untuk menangkap Po dan Lutera. Di tempat yang berbeda, Lutera dan Master Po sudah sampai ke titik kota yang hilang sesuai arahan dari peta. Tapi di sana tidak ditemukan sebuah kota yang hilang karena kotanya sudah hilang. Ya, tiba-tiba sebuah batu raksasa berubah menjadi monster yang kemudian menyerang mereka dan menelan hidup-hidup. Ternyata isi perut batu raksasa tersebut adalah sebuah kota, yang mana maksud dari kota yang hilang yaitu kota yang tidak diketahui semua orang karena berada di dalam sebuah perut. Mau dikeluarin di mulut atau di perut? Iya, di sana terdapat sebuah cambuk api yang memang sedang mereka cari. Tapi tiba-tiba muncul sosok monyet tua bernama Rukmini. Rukmini ya, bukan Rokmini. Ya, monyet ini merupakan penjaga cambuk api abadi yang menegaskan kepada Po dan Lutera bahwa tidak akan diberikan izin untuk mengambil senjata mematikan itu. Dan juga mereka akan terjebak di dalam sana selama-lama-lamanya. Mendengar itu, Master Po takut sebab tidak akan bisa bertemu ayahnya lagi. Nah, lalu Lutera dan Po berjanji kepada Rukmini untuk menjaga cambuk api dari orang-orang yang akan menyalahgunakan kekuatan mematikannya. Melihat ketulusan yang ditunjukkan mereka membuat hati Rukmini luluh sehingga menunjukkan jalan keluar, yaitu harus mendorong sebuah batu yang besar. Bukan burung yang besar. Ya. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, sosok berjubah memperkenalkan diri kepada musang-musang bahwa dirinya adalah seekor rusa jantan bernama Colin. Colin ya, bukan Coli. Ya, mereka terus berjalan mengikuti arahan peta, tapi secara tidak sengaja kaki Colin tersandung dan membuatnya tergelincir hingga kakinya cedera parah. Lalu musang-musang memberikan ramuan sihirnya untuk mengobati kaki Colin. Akan tetapi saat Colin menyadari bahwa musang-musang adalah penyihir, ia pun langsung berusaha membunuh mereka. Sedangkan Master Po dan lainnya saat ini berusaha menyeberangi jurang. Tetapi saat Master Po berayun-ayun, tiba-tiba teringat ayahnya yang membuatnya tidak fokus dan membuatnya terjatuh dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, lalu Lutera menghampiri Po dan membantu melawan para zombie. Di sini Master Po terlihat ketakutan. Lalu Lutera berusaha meyakinkan Master Po bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu, Master Po kembali bangkit untuk melawan para zombie.
Setelah melihat aksi heroik Master Po dan Lutera membuat hati Rukmini luluh dan memberikan hadiah cambuk apinya, lalu mereka mendorong batu yang menghalangi pintu keluar. Rukmini dan Lutera sudah berhasil keluar, tetapi Master Po ditarik oleh zombie dan tertinggal sendirian di dalam. Lalu Lutera berusaha sekuat mungkin menghancurkan batu tersebut dengan cambuk apinya, tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ternyata cambuk api yang dibawa Lutera adalah cambuk api palsu, sedangkan yang asli ada badaknya. Sedangkan yang asli masih dibawa oleh Rukmini, yang ternyata Rukmini bukan penjaga cambuk api, melainkan penjarah yang ingin menjual senjata mematikan itu kepada sang kaisar. Lalu Rukmini berusaha membunuh Lutera. Sedangkan di dalam, Master Po mulai putus asa dan berhalusinasi seakan-akan melihat ayahnya. Di sini ayahnya memberitahu bahwa jempolnya Master Po memiliki kekuatan luar biasa yang bisa digunakan untuk menghancurkan batu tersebut. Lalu Master Po sadar bahwa di jempolnya masih terdapat potongan sarung tangan Wugao, lalu menggunakannya untuk menghancurkan batu itu. Secara bersamaan, sarung tangan yang dibawa musang-musang ikut bercahaya, sehingga membawanya terbang ke arah tempat Master Po berada. Nah, saat Master Po sudah berada di luar, ia terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu Rukmini menyerang Master Po dan membawa kabur cambuk api itu. Lalu Lutera dan Master Po akan memanfaatkan potongan sarung tangan tersebut untuk menangkap musang-musang. Dan begitulah alur cerita Kungfu Panda The Dragon Knight season pertama episode kedua. Untuk part selanjutnya tentu lebih seru ya, dan menarik untuk kalian tunggu. Tapi alangkah baiknya para pengikut sekte Dewa Rengku untuk menonton konten yang lainnya di channel Dewa Rengku. Salam dari Sang Maha Guru. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa, wahai guru? Iya, sekarang mau melanjutkan alur cerita film Kungfu Panda The Dragon Knight season pertama part ketiga. Untuk part sebelumnya bisa ditonton di channel Dewa Rengku. So yang penasaran langsung saja ke alur ceritanya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Diperlihatkan Veruca adalah penyihir sakti yang bisa mengendalikan tumbuh-tumbuhan saat bulan sedang bersinar. Sedangkan Master Po dan Lutera berlatih bela diri agar menjadi kesatria sejati. Di sini Lutera berjanji akan bersungguh-sungguh menangkap musang-musang, sebab dialah yang telah membunuh kakaknya. Lalu Klaus yang terluka parah akibat pertarungan di episode sebelumnya sekarang dibawa Veruca ke sebuah desa untuk meminta bantuan. Di tengah jalan, Veruca bertemu dengan warga beruang dan mengancam dengan sebilah pisau agar ia mau mengobati Klaus yang sedang terluka parah. Karena Changpu merasa terancam, ia pun membawa mereka ke desanya. Di sana mereka disambut dengan ramah-ramah. Penduduk desa ini dihuni oleh para beruang berkelamin wanita atau kelamin idaman pria. Lalu Klaus dan Veruca diberi secangkir teh hangat sebagai jamuan. Tetapi setelah minum teh tersebut mereka pusing dan pingsan. Ternyata teh tersebut sudah diberi racun oleh para beruang. Yang lebih sadis lagi, Klaus yang tidak berdaya akan dijadikan tumbal persembahan kepada para dewa yang telah memberikan panen melimpah kepada para warga. Di sini Veruca tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat kakaknya mau disantap oleh para beruang. Lalu tiba-tiba ia mengingat masa lalu saat ia dipenjara oleh prajurit istana karena telah membunuh kakak Lutera. Ia dipenjara di dalam ruangan yang mana tidak ada sinar rembulan yang masuk, dengan tujuan agar tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Setelah 15 tahun ia berada di dalam penjara, akhirnya Klaus datang untuk menyelamatkannya dan memberi kabar bahwa semua penyihir sudah dimusnahkan oleh para prajurit dan
dan hanya tersisa mereka berdua. Tepat pada waktu itu juga rembulan sedang bersinar dengan sangat terang. Lalu ia berkonsentrasi untuk membangkitkan kekuatan sihirnya yang sudah lama tidak digunakan. Sedikit demi sedikit tumbuh-tumbuhan di sana mulai bisa dikendalikan. Lalu tiba pada waktu Klaus ingin dimasak hidup-hidup, tiba-tiba Veruca datang untuk menyelamatkan kakaknya ini. Serangan terakhirnya, Veruca menggunakan sarung tangan sakti yang membuat jempol Master Po bersinar dan membawanya menuju ke arah Veruca. Di sini pertarungan sengit pun terjadi. Luthera berhasil merebut sarung tangan sakti itu, dan di sini juga Veruca berusaha merebut dengan ilmu sihirnya, tetapi rembulan sudah berganti menjadi matahari. Dalam artian sudah pagi, lalu mereka diikat oleh Master Po dan Luthera. Thanks to your lesson in Kung Fu. Sementara ayah angkat Master Po saat ini diinterogasi oleh Kaisar mengenai keberadaan Master Po saat ini. Tetapi ia memilih tidak menjawab dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan Luthera kini menyatakan kerjasama di antara dirinya dengan Master Po dinyatakan sudah selesai, sebab sudah berhasil menangkap musang-musang penyihir. Lalu Master Po yang ingin tetap bersama Luthera, ia mengusulkan akan mengantarkannya sampai ke pelabuhan dan merebut kembali cambuk api dari Rukmini. Nah, pembicaraan mereka ini diam-diam didengar oleh musang-musang penyihir. Sedangkan Rukmini kini mendatangi Kaisar untuk meminta bayaran separuh kekayaan negara Cina sebagai ganti dari cambuk api. Tentu Kaisar mentertawakan dongeng dari Rukmini, tetapi Rukmini langsung menunjukkan kekuatan superpower yang dimiliki cambuk api, sehingga sang Kaisar setuju dengan tawaran tersebut. Kita kembali ke Master Po dan lainnya yang sekarang tiba di dermaga untuk menyewa perahu. Tetapi semua penyewa menolak sebab mereka mengetahui bahwa Master Po adalah buronan sang kaisar, kecuali sang ayam yang baik hati dan mau menyewakan perahunya. Saat di perjalanan, Luthera menyadari bahwa apa yang dilalui Master Po bukanlah jalan pintas, sebab saking lambatnya perjalanan yang mereka lalui. Hingga tibalah mereka ke ujung dermaga, yang mana di sini banyak warga yang berkumpul untuk menyaksikan event tahunan bulan purnama. Nah, di sini Luthera mempunyai ide nih, yaitu akan berjalan kaki saja karena dinilai akan lebih cepat. Mendengar ide itu, musang-musang sangat senang, sebab sihir mereka hanya bisa digunakan saat di darat saja. Tiba-tiba musang-musang berteriak kepada prajurit istana bahwa dirinya telah diculik oleh Master Po. Tentu apapun pembelaan dari Master Po tidak dipercayai oleh prajurit istana, apalagi dirinya adalah buronan kerajaan. Hingga muncullah bulan purnama dengan sinar terangnya yang mengalihkan perhatian warga dan dimanfaatkan Master Po dan lainnya untuk kabur. Saat di tengah hutan, Luthera memarahi Master Po sebab telah berbohong mengenai jalan pintas. Di sini Master Po beralasan bahwa dirinya ingin menghabiskan sisa-sisa waktunya bersama Luthera sebelum berpisah. Nah, saat mereka masih berdebat, Veruca kembali menggunakan sihirnya untuk merebut sarung tangan sakti dari tangan Master Po. Setelah itu, musang-musang pergi ke istana untuk merebut senjata yang lainnya, yaitu cambuk api. Dan di belakang mereka disusul oleh Master Po dan Luthera. Sementara sang kaisar ternyata tidak ingin memberikan apapun kepada Rukmini dan malah menjebak Rukmini hingga ia terperangkap ke penjara bawah tanah. Di sini musang-musang sudah sampai di depan istana, tetapi mereka mengetahui bahwa di belakangnya terdapat dua makhluk hidup yang mengikutinya, yaitu Master Po dan Luthera.
Tapi saat Master Po dan Lutera masuk ke dalam istana, ia tidak menemukan musang-musang di sana. Tentu kedatangan Master Po ke hadapan kaisar seperti burung yang masuk ke dalam sangkar dengan sukarela. Dalam artian sang kaisar langsung menangkap Master Po, meskipun sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi mengenai kejahatan musang-musang penyihir yang akan menghancurkan negara Cina. Lalu datanglah Colin yang memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah kesatria utusan Inggris yang diperintahkan untuk menangkap Lutera sebab telah mencuri pedang dan juga mencuri baju kesatria. Lalu Lutera dibawa oleh Colin dan membuat Master Po tak percaya bahwa dirinya telah ditipu oleh Lutera yang mengaku sebagai kesatria. Setelah itu Master Po dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan Wei Min, ayah angkatnya, dan juga Rukmini. Lalu Rukmini menawarkan kerjasama akan membebaskan Master Po asal mau membantunya merebut kembali cambuk api. Ternyata dengan mudahnya Rukmini mengelabuhi Wei Min, si penjaga penjara. Dan di luaran sana Lutera menjelaskan kepada Colin bahwa maksud dan tujuannya mencuri pedang dan baju kesatria yaitu untuk membalaskan dendam kematian kakaknya yang dibunuh oleh musang-musang penyihir, dan juga akan memusnahkan musang-musang penyihir itu yang dulu pernah mencoba membunuh ratu kerajaan Inggris. Tetapi penjelasan dari Lutera tidak dipercayai oleh Colin hingga Lutera terpaksa menyerangnya. Sedangkan musang-musang sekarang yang masuk ke dalam istana. Beruntungnya Master Po datang tepat pada waktunya dan melawan penyihir tersebut. Lalu kaisar yang mencoba melarikan diri dihadang oleh Rukmini dan langsung merebut kembali cambuk api yang kemudian dibawa lari. Akan tetapi sang kaisar mencoba membuntuti. Sementara Lutera yang sudah tiba di istana dan menyaksikan pertarungan hebat antara Master Po melawan musang-musang. Sayangnya musang-musang berhasil kabur mengejar Rukmini dan kaisar, sedangkan Master Po merasa bersalah sebab kalah melawan mereka. Lalu Lutera menjelaskan kepada Master Po tentang kebohongan yang telah diperbuat, yaitu beberapa tahun yang lalu Lutera memiliki kakak bernama Alfie yang merupakan kesatria yang diperintahkan untuk menangkap musang-musang penyihir. Sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Lutera yang masih kecil agar tetap berada di dalam rumah, tetapi ia malah muncul saat pertarungan sengit sedang berlangsung. Nah, saat kakaknya lengah langsung dihujam menggunakan pedang oleh musang-musang. Disinilah Lutera merasa bersalah atas kematian kakaknya dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Penjelasan ini membuat Master Po luluh dan mulai bangkit lagi. Di sini Master Po berhasil merebut kembali cambuk api, lalu menghadang musang-musang yang memberikan alasan bahwa tujuan mereka mencari senjata mematikan belum selesai. Sebab andaikan mereka berhasil mengumpulkan 4 senjata mematikan berupa sarung tangan wugau, cambuk api abadi, roda penunggang badai, dan helm pengendali angin, maka mereka akan menguasai seluruh bumi karena berhasil membebaskan arwah kuno yang bersemayam di dalam senjata kuno tersebut. Sementara ini mereka imbang. Musang-musang dengan sarung tangan wugau, sedangkan Master Po menggunakan cambuk api abadi dan bertarung lagi. Tapi sayangnya lagi-lagi Master Po harus menerima kekalahan berulang-ulang kali dan juga Lutera sudah tidak berdaya. Lalu musang-musang pergi berlayar meninggalkan mereka.
Setelah itu Rukmini menghampiri Master Po dan Lutera dan memberitahu bahwa cambuk api yang dibawa musang-musang adalah palsu sebab sudah ditukar oleh Rukmini. Tentu kabar baik ini akan dimanfaatkan oleh mereka semua untuk menjelajahi dunia demi menemukan senjata-senjata mematikan yang lainnya. More than you're willing to pay. Nah, begitulah alur cerita film Kungfu pada The Dragon Knight season pertama full episode. Tentu masih ada season kedua yang siap kami sajikan kepada pengikut setia Sakukte Dewa Rengku. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Dan saksikan juga konten-konten yang lainnya di channel Dewa Rengku. Kami undur diri dulu, salam gede Dawa Ireng Kaku. Dewa Rengku, gede Dawa Ireng Kaku.